Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Hanun selaku dosen pengampu mata kuliah audit siklus laporan keuangan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang audit properti bangunan dan peralatan. Kenalkan saya Rici Erisna Putri. Saya Nurmel Diana. Saya Dwi Kristina Anggraini. Saya Sita Dewi Maulidia. Pengertian properti bangunan pabrik dan peralatan. Audit properti bangunan dan peralatan adalah proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik dan fungsi aset-aset tersebut yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis, seperti properti bangunan pabrik dan peralatan merupakan aktiva tetap yang diperkirakan memberikan manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam operasional usaha, bukan untuk dijual kembali secara langsung. Audit ini bertujuan untuk menilai keamanan, kelayakan, dan kepatuhan aset terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Klasifikasi akun properti bangunan pabrik dan peralatan. Ada 7, yaitu yang pertama tanah dan peningkatan tanah, kedua bangunan dan peningkatan bangunan, ketiga peralatan manufaktur, keempat perabotan dan perlengkapan kantor, kelima motor dan truk, keenam mengembangkan penyewaan, ketujuh konstruksi dalam proses untuk properti bangunan pabrik dan peralatan. Next. Penyusunan program audit, auditor memisahkan pengujian dalam kategori berikut. Yang pertama, melakukan prosedur analisis saldo aset tetap membandingkan saldo aset tetap saat ini dengan periode sebelumnya untuk mendeteksi perubahan ketidakwajaran. Yang kedua, melakukan verifikasi akuisisi aset tahun berjalan, memeriksa dan mencatat penambahan pembelian aset tahun berjalan untuk memastikan aset yang diperoleh dicatat dengan lengkap. Yang ketiga, melakukan verifikasi pelepasan aset tahun berjalan, mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat bahwa semua pelepasan telah dicatat pada jumlah yang benar, yang mencakup tanggal pelepasan, nama yang memperoleh aset, harga jual, dan akumulasi penyusutan. Yang keempat, melakukan verifikasi beban penyusutan. Auditor harus mempertimbangkan umur manfaat akuisisi periode berjalan, estimasi nilai sisa, dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan akuntansi dan standar yang berlaku. Yang kelima, melakukan verifikasi saldo akhir tahun, akhir akun, aset tetap, dan akumulasi penyusutan. Memastikan saldo akun aset tetap dan penyusutan sesuai dengan daftar induk aset dan catatan perusahaan. Selanjutnya ada peralatan manufaktur, normalnya diaudit dengan cara yang berbeda dari akun aktiva lancar karena yang pertama, biasanya akuisisi peralatan jarang dilakukan pada periode berjalan, terutama peralatan berat yang digunakan dalam proses manufaktur. Yang kedua, jumlah dari perolehan tertentu seringkali material. Yang terakhir, peralatan kemungkinan tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Next. Selanjutnya prosedur audit properti dan peralatan. Melakukan pengamanan fisik untuk memastikan keberadaan dan kondisi. Yang kedua, memeriksa dokumen pembelian dan pelepasan. Dan yang terakhir, menghitung ulang penyusutan dan menyamakan dengan laporan akuntansi. Next. Next. Selanjutnya yaitu mengukur penyusutan properti bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama masih hidup. Jumlah yang dapat disusutkan
merupakan biaya aset atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dikurangi dengan nilai sisanya. Metode pengukuran garis lurus merupakan metode yang digunakan secara luas dalam praktik karena kemudahannya. Prosedur garis lurus secara konseptual seringkali juga merupakan prosedur penyusutan yang paling sesuai. Next. Contoh perhitungannya yaitu mesin dengan harga perolehan seharga 600.000 taksiran nilai sisa atau residu sebesar 40.000 dan umurnya ditaksir selama 4 tahun dengan keterangan HP atau harga perolehan, kos, NS nilai sisa atau residu dan N taksiran umur kegunaan. Depresiasi tiap tahun dihitung sebagai berikut. Depresiasi sama dengan HP harga perolehan dikurangi dengan NS nilai sisa atau residu dibagi dengan N taksiran umur kegunaan diperoleh hasil yaitu 600.000 dikurangi 40.000 dibagi 4 sama dengan 140.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.